ついに復讐の時が来るのです。アーカーシャへの扉が開くのです。Ray menyarankan membuka kios Might Cafe untuk di festival sekolah nanti. Para siswa pun menolak saran tersebut karena kebanyakan mereka adalah seorang bangsawan. Might Cafe adalah rumah makan kecil yang setiap pegawainya menggunakan baju pelayan. Yang ketika telah selesai, Ray lalu didatangi oleh Dina yang memberitahu kalau Rebecca bertunangan. Senpai ni naniko? Konyaku shita tte. Ayah Rebecca sempat melakukan pertemuan dengan seorang pria yang bernama Evan Bernstein. Yang rupanya, keduanya melakukan kesepakatan kontrak yang belum dijelaskan secara detail. Karena kontrak tersebut, Rebecca harus bertunangan dengan Evan dan disetujui oleh sang ayah. Shin pun beralih ke seorang pria yang dengan lahapnya memakan jiwa seseorang. Tak lama, anggota eugenik menemui pria tersebut dan mengambil otak si korban untuk penelitian. Yang dimana, orang berjubah itu membutuhkan wadah dan ingin maju ke tingkatan yang lebih tinggi. Rupanya, dia ada di kompetisi pedang sihir dan mengincar seseorang untuk dijadikan wadah. Dan ternyata, orang yang dia incar adalah Rebecca, yang entah kenapa satu matanya mengeluarkan darah. Esok harinya, Ray menemui Rebecca dan mengucapkan selamat atas pertunangannya. Meski sudah bertunangan, Rebecca akan tetap datang ke sekolah sampai kelulusan nanti. Rebecca seperti tak senang dengan pertunangannya dan malah terlihat lebih nyaman dengan Ray. Sebelum jalur kuning melengkung, Ray masih memiliki kesempatan untuk mendekati Rebecca. Sesampainya di akademi, Ray dan Amelia pun meminta Elisa agar membuat pakaian pelayan untuk festival nanti. Namun, Elisa tak bisa mengerjakan sendiri dan butuh bantuan untuk membuatnya. Yang ketika dilihat, gambar desainnya cukup berantakan namun masih terlihat jelas. Dan jika sudah jadi, Elisa harus memakai pakaian tersebut dan dipaksa oleh Amelia. Subarashii wa, Elisa! Konnani kawaii fuku o Elisa ga kinai doori wa nai wa. Hazukashii yo. Elisa merasa keberatan dan tak biasa memakai pakaian yang terbuka. Meskipun sudah dipaksa, Elisa tetap tak mau memakainya karena bisa mengundang para cowok yang melihat. Ray lalu mendekati Elisa dan mengeluarkan gombalan mautnya untuk membujuk Elisa. Ray mengatakan kalau Elisa akan lebih cantik dan imut jika memakai pakaian tersebut. Gombalan itu membuat Elisa tak berdaya dan jadi salah tingkah di depan Amelia. Elisa tak bisa menolak permintaan Ray dan langsung setuju memakai kostum pelayan. Karena gombalan itu, Ray pun harus ditendang Amelia yang dari tadi menahan cemburu. Ray kemudian menemui para siswa yang bertugas untuk mendekorasi ruangan. Yang dimana, mereka sudah bekerja sangat keras dan hasilnya pun terlihat memuaskan. Semua siswa terlihat sangat antusias dan ingin menyukseskan acara festival nanti. Ray sama sekali tak menyangka kalau dekorasi itu akan selesai dengan sangat cepat. Semua siswa sudah menerima Ray meskipun bukan seorang bangsawan. Begitupun dengan Albert yang sekarang sudah menerima Ray dan menjadi teman baik. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat terasa jadi ringan dan semua persiapan pun berjalan dengan lancar. Nah, yarou domo, zettai seikō saseyou na! Minna. Ray kemudian menemui Dina dan memberikan dokumen pendaftaran untuk membuka Might Cafe. Dokumen itu terbilang sangat lengkap dan langsung disetujui oleh Dina. Namun entah kenapa, anggota OSIS banyak yang tidak hadir yang membuat Ray merasa penasaran. Ray pun menanyakan hal tersebut yang semuanya dijelaskan oleh Dina. Yang ternyata, semua itu ada hubungannya dengan pertunangan Rebecca. Awalnya, tunangan Rebecca yaitu si Evan akan bertunangan dengan anggota OSIS yang bernama Cornea. Rebecca dianggap merebut Evan dan membuat anggota yang lain berpihak pada Cornea. Selama ini, Rebecca telah banyak membantu Ray dan sekarang adalah kesempatan Ray untuk balas budi. Yang ketika di luar ruangan, Ray disusul oleh Dina yang datang untuk meminta bantuan. Dina merasa ada yang mencurigakan di balik pertunangan Rebecca dengan si Evan.
Hal itu membuat Ray sedikit kaget dan tak menyangka akan serumit ini. Bagi Dina, pertunangan itu sangat mustahil karena keluarga Rebecca adalah 3 bangsawan teratas. Terlebih lagi, pertunangan itu terjadi secara mendadak dan tak ada kabar sebelumnya. Dengan senang hati, Ray bersedia membantu Dina dan akan menyelidiki hal tersebut. 何の噂もなかった婚約話がエヴァン・ベルンシュタインにはきっと何かある。お願い、レベッカ様のそばにいて。Ray kemudian datang menemui Lydia untuk menanyakan informasi tentang Evan Bernstein. Yang rupanya, keluarga Bernstein adalah bangsawan kelas atas yang pastinya memiliki kedudukan. Bagi bangsawan teratas, keluarga Bernstein bisa dibilang sangat sempurna. Dengan kata lain, pertunangan Rebecca adalah hal yang wajar karena keduanya memiliki kedudukan. Namun, untuk memastikannya, Lydia pun meminta Carla untuk menyelidiki hal tersebut. Selain masalah pertunangan, mereka pun membicarakan Maid Cafe di acara festival nanti. Ray mengatakan kalau dia sangat suka kostum pelayan yang selalu dipakai oleh Carla. Seketika, wajah Carla pun langsung memerah dan jadi salah tingkah mendengar omongan Ray. Di luar dugaan, Lydia pun ingin memakai kostum pelayan agar bisa mendapat pujian dari Ray. Hal itu malah membuat Ray tertawa dan dihukum karena mentertawakan sang guru. レイ様ったら私がメイド服を着れば。ゴリラにメイドはできないでしょう。大変申し訳ございませんでした。 Di tempat lain, mata Rebecca kembali mengeluarkan darah dan selalu bermimpi melihat Ray. Dalam mimpinya, Rebecca melihat Ray di bekas peperangan yang ketika itu masih menjadi prajurit. Perang itu menyebabkan banyak korban meninggal dan meninggalkan sihir es di tempat peperangan. Dan tiba-tiba, Maria masuk ke kamar Rebecca dan melihat darah di tangan kakaknya. Entah kenapa, Rebecca malah berbohong dan beralasan kalau dia sedang mimisan. Maria pun merasa ada yang tak beres dan sempat menyinggung masalah pertunangan. お姉ちゃんにしては珍しいね。マリアはいい声をしてね。 Di masa lalunya, Maria sering dihina orang lain karena penampilannya yang dianggap sangat aneh. Rebecca adalah sosok kakak yang baik yang sangat menyayangi Maria. Sebagai kakak, Rebecca selalu ada di samping Maria dan tak peduli dengan omongan orang. Namun, Maria tak memiliki bakat seperti Rebecca dan selalu dibanding-bandingkan dengan Rebecca. Maria sempat bertengkar dengan orang tuanya dan merasa iri dengan apa yang Rebecca miliki. Dan ternyata, Rebecca sudah bertunangan dengan Evan sebelum kompetisi pedang sihir dimulai. Rebecca tak mengatakan alasan yang jelas dan menganggap semua itu tak ada hubungannya dengan Maria. Karena kecewa, Maria pun berlari dari rumah dan bertemu dengan Ray yang menyamar jadi cewek. どういうことなの婚約って。ただの婚約ならそんな悲しそうな顔するわけないもん。 Singkat cerita, persiapan Maid Cafe pun sudah selesai dan tinggal menunggu festival nanti. Para cewek langsung mencoba kostum pelayan yang pastinya memanjakan mata lelaki. Begitupun dengan Amelia yang terlihat lebih cantik di mata Ray. Namun, Elisa malah terlihat lebih menarik dengan muka polos yang menjadi daya tarik. Ray malah memuji Elisa berlebihan yang membuat Amelia merasa cemburu. Amelia pun sudah tahu kalau Ray ingin menyelesaikan masalah OSIS untuk membantu Rebecca. Sedangkan kelas Clarice malah membuka rumah hantu lengkap dengan memakai kostum hantu. 分かってたけど、分かってたけど。可愛いな。クラリス。うちのクラス。お化け屋敷な。 Malam harinya, Ray lalu mengantar Rebecca pulang untuk menyelidiki masalah pertunangan. Rebecca sudah tidak tinggal di asrama dan akan pindah dari asrama setelah festival nanti. Yang ketika asik mengobrol, mereka malah bertemu dengan Evan yang berniat menjemput Rebecca. Ray pun langsung mengenalkan diri agar tidak terjadi salah paham. Di luar dugaan, Evan sama sekali tak marah dan justru mengajak Ray untuk berkenalan. Rebecca pun langsung diantarkan oleh Evan, sedangkan Ray memutuskan untuk pamit. ありがとうございました。部長？ Ray lalu menghadiri pertemuan dan membahas pertunangan Rebecca dengan Evan. Setelah diselidiki, mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan di kediaman Evan Bernstein. Terlebih lagi, tempat itu sudah lama kosong sejak lama yang membuat kecurigaan semakin besar. Menurut informasi, Evan menghadiri rapat sihir dan bangsawan dengan menyamar menjadi orang lain. Hal itu dilakukan agar asosiasi sihir tak mengetahui wajah aslinya. Dan ternyata, Evan adalah kolektor mata iblis dan kemungkinan besar merupakan anggota eugenik. Jadi sudah jelas, tujuan Evan yang sebenarnya adalah mata iblis milik Rebecca.
家人はもちろん使用人もいません。ユーゼニクスである可能性が濃厚です。アーカー社への扉が開くのです。